La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wonten ngasanipun sesepuh bin sepuh Bapak Mariono wonten Bapak Profesor Bapak Haji Sudarmin, wonten Ustaz Rois, wonten Bapak RT, Bapak Haji Dwi, sedaya bapak-bapak sedaya kang rawuh wonten mriki, sedaya kang kula hormati. Semoga kula dherekaken ngucapaken rasa puji lan syukur wonten ngainan dalem Allah Subhanahu wa taala karena Allah tasih paring dhateng kita nikmat umur panjang, nikmat sehat, ugi nikmat iman dan Islam. Kaulina alhamdulillah kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman sebagaimana yang kita alami ini. Dan syukur alhamdulillah lagi panjenengan semuanya malam ini mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam majelis taklim, majelis ilmu yang mana di dalamnya luar biasa hikmah atau fadilahnya jika kita ungkap nanti. Tapi kita jangan lupa juga salat salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita semuanya tercatat sebagai Nabi Muhammad yang kelak akan mendapat syafaat pada kiamat nanti. Amin. Para rawuh, Bapak, Ibu, sedaya ingkang kula hormati lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kita sedaya bersareng-sareng maos kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul niki karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Batani. Jadi saking putunipun Mbah Nawawi Banten. Sinten Mbah Nawawi Banten niku? Mbah Nawawi Banten niku ulama masyhur di Indonesia ingkang gesang langkung tahun 700 atau 800-an, yang mana santri-santrinya, murid-murid beliau Imam Nawawi itu banyak yang jadi ulama dan banyak yang jadi wali-waliullah. Imam Nawawi karyanya tidak hanya sedikit, tentunya puluhan kitab telah beliau ciptakan, telah beliau tulis, dan tidak hanya dipakai orang Indonesia, namun sedunia banyak yang memakai karya Imam Nawawi ini. Bahkan di tanah suci Mekah, Madinah, Yaman, Mesir pun banyak memakai karya Imam Nawawi dari Banten ini. Salah satu dari mukjizat beliau, apa mukjizat Masya Allah, karamah yang pernah kita dengar, kita baca bersama-sama, Imam Nawawi Banten yang dulu pernah belajar di tanah suci, pernah belajar di Mesir, di Mekah, Madinah, sampai Yaman. Ketika Mekah terjadi kekeringan, lama tidak turun hujan, banyak yang kekeringan, kekurangan sumber mata air. Para alim, para ulama dikumpulkan di tanah suci, diajak berdoa bersama, namun belum Allah kabulkan juga. Lain waktu lagi kumpulkan lagi, dan teringat ada seorang santri dari Indonesia yang namanya Imam Nawawi ini, yang namanya Nawawi diundang untuk datang ke sana untuk turut serta berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Sampai di sana dipersilakan Imam Nawawi yang mimpin doa untuk mohon pada Allah agar diturunkan hujan. Imam Nawawi berdoa tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Sehingga orang-orang yang hadir di situ banyak yang tidak paham. Orang mudik itu ngopo, kok nggak pakai bahasa Arab. Ternyata doa beliau langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian mendung datang dan turun hujan. Itu salah satu di antara karunia keistimewaan yang Allah berikan kepada Imam Nawawi. Dan masih banyak lagi karunia-karunia yang Allah berikan kepada beliau, yang mana beliau sudah masyhur di ulama tingkat dunia. Para bapak, para ibu hormati, kitab Tanqih ini berisi tentang fadilah amal. Ada kurang lebih sekitar 40 bab. Ini kalau dikaji satu pekan sekali berarti setahun selesai. Kalau 2 pekan sekali berarti 2 tahun selesai. Karena misalkan satu pertemuan satu bab
Kalau 40 bab berarti 40 pertemuan, 40 pekan. Kalau sepekan sekali, 2 pekan sekali, ya mungkin 2 tahun baru selesai kita mencintai hal ini. Ini dulu saya belajar tiap pada subuh dulu belajarnya. Kita tangkap berkawan. Yang pertama, bab yang pertama adalah fadilah dari ilmu dan ulama. Fadilah dari sebuah ilmu atau ulama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 122. Cuplikan aja, kutipannya aja, enggak dibaca-baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Kenapa kok orang sebagian dari sebagian kelompok dari golongan itu mendalami, memahami ilmu agama. Tidak semua kaum muslimin wajib berangkat perang. Tidak semua kaum muslimin harus berangkat cari nafkah atau mencari maisha. Namun harus ada bagian yang tinggal untuk mendalami ilmu agama guna memberikan nasihat pada lingkungan sekitarnya dan pada pasukan yang pulang dari perang nanti. Ini At-Taubah. Yang bab kedua akan menyampaikan fadilah-fadilah tentang kalimat La ilaha illallah. Kalimat tauhid La ilaha illallah. Kalau Fahru Razi wa qad dzakarat hadhil kalimah fil Qur'an fi sab'ati wa salasina. Kalimat La ilaha illallah ini di Quran menurut Fahru Razi, seorang ulama ini menyampaikan ada 37 kali disampaikan La ilaha illallah ini. Dan yang bab ketiga adalah tentang bismillah. Fadilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak tertolak doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala wa inna mati yakuna yaumil qiyamah wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku yakuna yaumil qiyamati, kok datang pada hari kiamat besok, wahum yaquluna, mereka bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Prasakol, maka akan membuat berat hisabuhum, timbangan mizannya, hasanatuhum, kebaikannya, akan memperberat timbangan kebaikannya. Jadi menambah berat timbangan kebaikannya jika ada umat Nabi Muhammad besok hari kiamat kok mampu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf yang luar biasa. Waqala ta'ala hadhil ayatu syifaa'un min kulli da'in. Bismillah ini merupakan salah satu ayat yang menjadi syifa' min kulli da'in, obat untuk berbagai penyakit ini. Obat berbagai penyakit. Ayat ini syifa'un min kulli da'in wa ghaniyun min kulli faqrin, dan memperkaya rasa fakir sehingga rasa fakir, rasa miskin, rasa kekurangan akan tertutup, akan hilang. Rumangsa cukuplah. Wa ghaniyun min kulli faqrin wa satiran minan nar, dan penghalang dari siksa api neraka. Ini lafal bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat akan menyampaikan tentang fadilah sholawat. Fadilah sholawat. Yang keempat nanti. Qala Rasulullah sallallahu majtama'a qaumun fi majlisin wa la yusalli alayya fihi illa tafarraqu ka qaumin tafarraqu an mayyitin wa la yasilu. Majtama'a, tidaklah berkumpul kaumin, sebuah kaum, fi majlisin, dan dalam majlis, wala yusalli alayya, dan tidak salat untukku. Jika ada sebuah majelis seperti ini, ada majelis, kemudian majelis itu tidak membacakan sholawat untuk Nabi, tidak bersolawat Nabi, di dalam situ tidak dibaca sholawat Nabi, illa tafarraqu,
kakaumin kecuali perpisahan nanti, kakaumin seperti kaum tafaraku an mayitin yang berpisah dari mayit yang dikunjungi, yang dilayati, walada siluhu dan tidak ada memandikannya. Kumpul kajian ngawas ngoten iki kok ning jerone ngaji mboten paring selawat niku diumpamake Kanjeng Nabi kados dene wong do layat ben jenazah mayit ning bar layat bubar kabeh mboten ana sing purun ngurusi ngedusi mayit niku. Sapa wong sing dadi mayit ora gelem ngedusi, enggak ada membandikan jenazahnya. Jadi kalau ada majelis seperti ini tidak ada selawatnya, itu seperti orang layat, bareng-bareng layat juga satu mayitnya nggak dimandikan, tinggal pergi semuanya, nggak dimandikan sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Toha Rasulullah. Aku selawat dan salam untuk Toha Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah itu juga punya panggilan Toha. Jadi Nabi Muhammad itu juga punya nama panggilan Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Aku selawat, aku salam untuk Yasin, kekasih Allah. Oh, Nabi Muhammad itu juga punya nama lain Yasin. Jadi nama panggilan untuk Nabi Muhammad itu banyak sekali, tidak hanya dipanggil Muhammad. Waktu anak pertamanya masih kecil juga dipanggil Abu Qasim karena anak kecilnya diberi nama Qasim. Jadi panggil Toha, Yasin dan sebagainya, banyak nama-nama untuk panggilan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saya hormati, bab yang kelima itu akan disampaikan tentang fadilah iman seorang mukmin. Yang ke-6 nanti tentang fadilah wudu. Ada pula yang ke-7 fadilah tentang siwak. Kata siwak ya. Kemudian Pak Prof borong siwak menika tentang sedih. Berhenti yakin dibagi-bagi. Kalau enggak berhenti gue, berhenti lawan gue, berhenti lagu. Kalau enggak sikat gigi, enggak siwak. Padahal ada hikmah fadilah siwak ada di bab 7. Bab ke-8 akan membicarakan tentang fadilah adzan. Fadilah adzan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuradu du'a bainal adzan wal iqamah. Rawi Nasai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terhalang, tidak tertolak doa yang dilantunkan antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah untuk doa itu tidaklah ditolak, itu menghalangnya, artinya mustajab. Waktu yang mustajab salah satunya adalah antara adzan dan iqamah. Loh Pak, kok malah dibawa puji-pujian Pak? Nah, pujian itulah salah satu di antara tawasul pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar doanya sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholawat dan Bismillah itu merupakan alat untuk membukakan pintu langit supaya doanya tersampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9 akan membicarakan tentang fadilah sholat jamaah. Tentu panjenengan sudah sering sekali mendengar tentang keutamaan sholat berjamaah. Namun nanti di sini diberikan beberapa fadilah dari sholat berjamaah. Yang bab ke-10 akan dibicarakan tentang fadilah sholat Jumat. Yang ke-11 fadilah masjid. Ke-12 fadilah serban, imamah serban. Ini kalau di kitab Fathul Mu'in hanya disampaikan sunnah menggunakannya saja. Sunnah menggunakan saja, tapi di sini dipanggil akan disampaikan tentang fadilahnya apa sih kok tidak pakai imamah pada serban, fadilahnya apa di kitab Tanggil ini yang disampaikannya nanti. Kalau di Fathul Mu'in hanya disunahkan menggunakan saja. Di kanan atau kiri, para ulama Indonesia rata-rata memakainya di kiri. Alumni zaman Hadramaut
rata-rata pakainya di kanan. Jadi beda-beda berbeda begitu. Maka bolehlah pilih kanan, bolehlah pilih kiri karena ada ulama muda yang bertemu dengan ulama yang sudah sepuh bertanya, wahai Syekh, kenapa pakai itu surgamu imam di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Padahal saya tidak menemukan dasarnya kalau pakai sebelah kiri. Nah, saya yang lebih sepuh menjawabnya, memang kamu belum menemukan dasar untuk memakai di sebelah kanan. Jadi nanti bisa menemukan, kamu boleh pakai di sebelah kanan. Maka rata-rata para santri alumni Yaman yang bermaut memakai di sebelah kanan. Yang rata-rata ulama kiai Indonesia memakai di sebelah kiri. Kemudian yang ke-13 akan kita baca bareng-bareng kalau Allah memberikan umur panjang pada kita, berikan kesempatan tentang fadilah puasa. Fadilah yang keempat, fadilah tentang hal-hal yang fardu yang diwajibkan. 15 hal-hal yang sunnah, fadilah hal-hal yang sunnah. 16 fadilah tentang zakat. 17 fadilah sedekah. 18 fadilah salam. 19 fadilah doa. 20 fadilah istighfar. Wah, banyak sekali fadilah sampai 20 sampai apa? 21 fadilah tentang apa sih? Fadilah dari zikrullah. 22 fadilah tentang tasbih. Jadi nanti kitab ini akan membahas fadilah tentang tasbih juga di bab yang ke-22. Kan yang ke-22 insyaallah. Insyaallah. Ya, monggo. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalam ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat apa sih ya Rasul yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala? Di sini dijelaskan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang disukai Allah Subhanahu Rasul atas pertanyaan sahabat seperti ini. Jadi kalimatani khafifatani al-lisan, saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mana enteng diucapkan di lisan, namun akan sangat berat jika ditimbang di mizan akhirat nanti, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya kullaha mata'un wa akhir mata'ha al-mar'atu shalihah. Kata Ibnu Umar. Ini bab yang ke-25 besok. Fadilah tentang nikah nih. Jadi Ibnu Umar menyampaikan satu Nabi bahwa ad-dunya kullaha mata'. Semua isi dunia ini perhiasan semuanya lah, merasakan semua keindahan dunia. Yang namanya indah-indahnya adalah perhiasan untuk kita. Namun wakil mata'ya al-mar'atus sholihah, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Beruntunglah bapak-bapak yang punya istri sholihah. Istri belum belum sholihah, sana istri belum. Istri lagi sholihah sana. Beruntunglah jadi sholihah bukan jenenge sholihah. Bab yang ke-26 ini tentang ancaman bagi orang yang zina. Bab yang ke-27 ancaman bagi orang yang senang liwat. Atas liwat atas. Qala al-Islam, qala Rasulullah sab'atun la'anahumullah ta'ala wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Ada 7 yang Allah laknat pada hari kiamat mereka. Wala yang guru ilahi yaumil qiyamah, dan Allah tidak mau memandang orang tersebut besok pada hari kiamat. Yang sekat lima tadi belum lima. Walahum adzabun alim, dan mereka akan diberikan azab siksa yang sangat pedih. Lahum khulul nar ma'dakhilin, mereka dimasukkan dalam neraka kekal selamanya. Siapa itu sekalimat itu? Amal kaum Lot
amal kaum Nabi Lut sing seneng liwati kaum Nabi Lut biyen zaman Nabi Lut. Kaya foto kaum Nabi Lut warna tihul mar'atu fi duburiha ningkai wong itu ning duburi ten anuse lewat anuse seneng. Niku liwat ngoten niku liwat adalah menikahi wanita fi duburiha. Warna tihul bahimah dan juga sedang menghubungi berhubungan dengan binatang ternak. Kalau sapi gelem, kalau bis gelem. Manakah hal bintun wa ummiha nikahi anake, nikahi mbokne, ibu dhewe. Niku kaum Nabi Lut. Wazani ang seneng zina. Bimraati jari. Illa ayyatuba kecuali kalau mereka nanti mau bertaubat sehingga Allah tidak akan memberikan laknat pada mereka taubat, Allah terima taubatnya. Ibu bapak yang kami hormati, bab yang ke-28 akan menjelaskan tentang larangan minum khamr. Bab 9 fadilah melontar, membalang. Bab 30 berbicara tentang birrul walidain. Banyak sekali terus banyak sekali sampai ke 31 fadilah mendidik anak, 32 fadilah tawadhu, 33 fadilah diam, 34 fadilah mengurangi makan, minum dan tidur. Bab yang ke-35 fadilah mengurangi tertawa, mengurangi buzu. Bab 36 fadilah besok nengok orang sakit. Karena ini dia bab 35 ini mengurai tertawa itu ada pepatah mengatakan man farah dunia baka fil akhirah. Siapa yang banyak tertawa di dunia maka bisa banyak menangis di akhirat. Jadi fadilah mengurai tertawa, melalui huzon. 37 bab fadilah ingat mati. Yang ke-38 nanti fadilah alam kubur dan hal-hal yang menakutkan. Yang ke-39 akan dibahas tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Karena setiap kita yang di dunia pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa akan mengalami mati untuk melanjutkan kehidupan babak berikutnya. Kemarin sudah melewati babak pertama kita hidup di alam kandungan, kemudian melewati pintu lahir, kita pindah hidup di alam dunia. Nanti akan babak berikutnya untuk hidup di alam kubur harus melewati pintu kematian. Yang babak terakhir di sini yang akan disampaikan adalah fadilah tentang sabar atas musibah. Para rawuh, sedaya Bapak Ibu kang hormati, saat ini mlebet bab setunggal, bab awal. Kita baru mulai bab pertama tadi preambul. Pembukaannya awal dulu. Tadi menjelaskan tentang isi kita dulu begitu. Bab yang awal adalah fadilah ilmu dan ulama. Apa sih keutamaan ilmu dan ulama? Al-babul awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dumateng Ibnu Mas'ud, putra Pak Mas'ud radhiyallahu anhu. Dawuhe sahabat Nabi ini Ibnu Mas'ud ini. Dawuhe Nabi ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka saatan fi majelis ilmi. Ini kata Nabi pada Ibnu Mas'ud ini. Kowe lungguh sedilok ning majelis ilmu, dudukmu sebentar saja dulu suka saatan sedilok baik. Fi majelis ilmi, dalam majelis ilmu, la tamasuk kolaman. Padahal kau enggak bawa pulpen. Udah waktu sing ngasa pulpen betul-betul. La yamasuk kolaman, ora bawa pulpen belas. Wala taktub harfan,
Ya orang sak huruf berarti ora nulis blas, aku harfan. Orang ngopol pen orang sak huruf. Khairun laka, iki ora apik kanggo awakmu, lebih bagus bagimu. Min uti alfin rebatin, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Budak siji pinten regane? Nah, budak siji regane mboten rasa 1 juta. Nah, ini pahalanya lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadruka ila zil alim, dan engkau memandang wajahnya orang alim. Khairun laka, kue apik, lebih bagus bagimu. Min alfi farazen tasaddaqta biha fisabilillah, daripada engkau mensedekahkan 1000 kuda perang di jalan Allah. Dan kuda perang 1000 siji, ya orang asal 40 juta. Nah, bukan asal kuda perang. Kita naik kuda tukar, naik kuda narik andong ya, mungkin asal. Kuda perang, naik kuda ini pangan peneguru. Dan mau asal, kawan bisa juga. Jadi, khairullah min al-farasit tasodakta ya fisabilillah, daripada aku bersedekah 1000 kuda perang di jalan Allah SWT. Wassalamu ke alal alim, dan salammu, engkau kat salam pada orang alim. Khairul laka, itu lebih bagus bagimu. Min ibadati al-bisanatin, min ibadati al-bisanatin, daripada aku ibadah 1000 tahun. Loh, luar biasa ya. Hanya itu sesaat. Ini dari kajian Nabi tahun itu maksud, daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah, luar biasa. Maka ini termasuk beruntung dipilih di Allah SWT. Orang pilihan ini betul orang sembarangan ini. Kami tahu dipilih di Allah ini. Itu tuh bisa Allah jawabannya. Ini kami tahu. Tuh ini, nah ini bisa Allah sendiri. Ada bendino, pulau kan saudara bendino kasus wajib bendino saudara 100.000 orang itu belum sakit, dan ini di masjid lima lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun, daripada apa yang tadi saudara 1000 kuda perang. Masyaallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihu waqidan mutawari'an asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahidin jahil. Orang fakih itu maksudnya orang yang ahli ilmu fikih, ahli syariat lah, ahli syariat Islam. Satu saja yang dirai itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah namun tidak paham fikih, tidak paham syariat Islam. Ibadah kan tanya ora paham, ra mudeng. Salat sing bener piye, wudu sing bener piye, ra mudeng, enggak paham. Pandang beres serta ibadah, tapi wudune sing salah. Salatnya masih banyak salah. Apalagi mencapai khusyuk, menurut rukun dan syarat sahnya saja tidak terpenuhi, apalagi mencapai kekhusyukan, benarnya saja tidak terpenuhi. Jadi bagi setan lebih mudah menggoda 1000 ahli ibadah yang bodoh daripada menggoda seorang faqih ahli syariat yang dirapi. Bahkan tidurnya saja setan tidak berani menggoda tidurnya orang alim dan faqih, betul-betul yang tirai menjalankan syariat Islam. Hadis dunia. Fadlul alim al-abid kafatul qamar lailatul badr ala sa'il kawakib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fadilah, keutamaan seorang alim atas seorang hamba yang tidak alim, kaum yang tidak alim, al-abid, al-ibadah, kafatul qamar lailatul badr, seperti keutamaan malam purnama, bulan purnama, seperti keutamaan bulan purnama ala sa'il kawakib, atas
semua bintang-bintang yang ada di langit. Kabeh bintang. Jadi kalau malam purnama kan kita bisa melihat sendiri. Ketika purnama bercahaya keluarkan bulan purnama menampakkan cahayanya, bintang-bintang yang kadang kalah terang, kalah padam dibanding bulan. Nah, ini keutamaan satu orang alim dengan abid ahli ibadah yang tidak tahu ilmunya, itu seperti keutamaan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Ini isinya hadis-hadis Nabi, bukan hanya kata penulis kitab, kata Ibnu Umar An-Nawawi bukan, Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi bukan. Ternyata Ibnu Umar An-Nawawi menukil hadis-hadis tentang keutamaan fadilah-fadilah ini. Maka Rasulullah SAW main takala ya ta'alamu ilman ghafara lahu qabla yakhatu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intikola untuk belajar ilmu orang yang sengaja pindah untuk menuntut ilmu ke orang alim, ghafira lahu di ngapura dosanya insyaallah qabla ayyakotu sadurunge mangkat ngaji niku Gusti Allah ngapura dosane. Aku nyata makan ngaji tak makan ngaji tak kuping nggo pulpen aku tulis apa-apa lah. Sebenarnya pasang kuping tak rungokne niku sadurunge mangkat Gusti Allah ngapura dosane mergo niat mau. Maka Rasulullah SAW akamul ulama fa innahum indallahi makrumun mulyane akramul ulama, mulyane para ulama, fa innahum sak temene mereka itu para ulama itu indallahi ing dalem sisi Allah karomau makrumun den mulyaake dening Gusti Allah lan para malaikat den mulyaake ulama wau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadhartu fafarahu biha. Man sopone wong siapa yang memandang ila wajhil alim pada wajah orang alim, misalnya Pinanggih Habib Umar bin Hafid dari Yaman, itu ulama benar, ulama. Misalnya Pinanggih ulama sana Senmale Habib Zain saking Madinah, pas beri itu ulama benar. Memandang wajahnya saja, min man nadhur ila wajhil alim nadhur itu fafarahu dengan pandangan yang menyenangkan. Khalaqallahu, Allah menjadikannya min tilkan nadhur dari pandangan tersebut malakan malaikat jazakullah yang memohonkan ampun pada orang yang memandang tadi ila yang kiamat sampai di kiamat. Enak men yo nonton memandang wajah orang alim, misalnya kalau panggil ulama hebat saking Yaman maupun saking Mekah saking Madinah, kalau ada dia rasa senang, dia rasa bahagia. Dan Allah nuruti malaikat jalan ngapura pulau, jalan ngapura pulau, disebut ngapura pulau Allah SWT. Alhamdulillah, menurut senang di ngapura. Dan di ngapura kan enaknya itu nopo. Di ngapura ini kalau benar ngapura kan panyuwun gitu kan yang diijabahi, boten ditolak, boten ditolak, yang dijauhi Allah SWT.
Singapura, misalnya dosa Singapura, terus meringankan siksa di alam kubur. Dosa Singapura kalau membebaskan kita dari api neraka. Nah, Singapura bisa terus mana? Nah, kalau kita perlu banyak mohon ampun kepada Allah Taala. Kalau tidak bisa ya ini sebagaimana yang Bapak kasih duit ciptakan, adakan majelis ilmu seperti ini membuat kita bisa hadir dan kita bisa mendapatkan hikmah dari majelis ilmu serta hikmah untuk yang lainnya, mendapat amal dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang hormati, Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdalu min man ayyusalla al-rakaatin. Man sapane wong sapa wong sing ta'allama baban, belajar satu bab saja minal ilmi dari sebuah ilmu, ya'malu bi ngamalke ilmune kuwi, aw lam ya'malu bi utawa ora iso ngamalke ilmune. Wis pokoknya belajar satu bab saja ini, hanya satu bab tentang fadilah, bab satu tok ini, fadilah ilmu dan alim, hanya satu bab ini. Minal ilmi ya malubi awalan ya alubi iso ngamalke ora iso ngamalke bisa ataupun tidak adalah afdalu min ayi sholat al-rakaatin, daripada Anda sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Maksudnya dibandingkan sholat 1000 rakaat itu adalah sholat sunnahnya ahli ibadah yang tidak paham ilmunya. Maka lebih utama belajar ilmunya dulu, kemudian mengamalkan untuk ibadahnya. Kalau hanya ibadah tanpa ilmu kan nanti tidak sampai, sebagaimana wudhu tanpa ilmunya wudhu, sholat tanpa ilmunya sholat tidak tercapai syarat sahnya. Rukunnya tidak paham mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh ditinggalkan karena rukun tidak paham, maka terjadilah tidak sah ibadahnya. Ibu bapak yang hormati, untuk bab 1 kiranya itu saja yang bisa saya bacakan. Kalau ini hanya matan itu nopo intinya dok, buatan salah sing ngomboli, buatan dua dari sing ngomboli suwi, sing ngomboli suwi. Jadi sing matanya dok, mata itu inti sarinya dok, buatan sing penjelasan sing ngomboli. Bab setunggal dalam nikah persiapan semandan, mungkin manfaat kita sedaya. Saya semoga tinggi sakit tenaga malik belajar dengan kirang lan lepat mengapakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tutup kali doa wal asri kan untuk masih sang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri